software testing. Yang di sini ada dua, yaitu functional testing dan non-functional testing. Untuk yang pertama yaitu functional testing, yang dimana bisa disebut dengan black box testing, adalah metode software testing yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode ataupun program. Pengujian fungsional adalah jenis pengujian yang tugasnya adalah melakukan verifikasi bahwa seluruh fungsi aplikasi pada perangkat lunak sudah beroperasi sesuai dengan apa yang perancang harapkan. Pengujian functional testing juga melibatkan pemeriksaan aspek berupa antarmuka pengguna, API, basis data, keamanan, aplikasi, server, dan fungsi-fungsi lain yang beroperasi dari aplikasi yang diuji. Meskipun pengujian dengan functional testing ini biasanya dilakukan di bagian akhir dari siklus pengembangan, tiap-tiap komponen dan proses sebenarnya dapat diuji pada awal pengembangan. Dapat diuji sebelum sistem dinyatakan berfungsi. Testing pun bisa dilakukan untuk seluruh sistem. Pengujian ini membutuhkan pemikiran yang mengenai kemungkinan terjadi fungsi yang hilang. Penguji bahkan diminta membuat daftar fungsional tambahan yang bisa dikembangkan oleh suatu produk selama proses pengujian fungsional. Functional testing memiliki inti yaitu penguji melakukan uji berdasarkan fungsi-fungsi pada aplikasi yang dibangun, misalnya fungsi button save, edit, delete. Penguji harus dapat membuktikan bahwa catatan tersebut benar tersimpan, edit maupun delete. Jenis-jenis functional testing. Yang pertama yaitu unit testing, yang dimana pengujian ini memiliki tujuan untuk mengisolasi tiap-tiap program dan mengecek setiap bagian tersebut apakah sudah benar dengan apa yang dibutuhkan. Yang kedua, integration testing, melakukan pengujian bertujuan untuk membuat kombinasi dari bagian-bagian aplikasi demi menentukan apakah bagian tersebut bisa berjalan benar secara bersamaan. Yang ketiga, system testing, yaitu di mana pengujian yang dilakukan setelah sukses pada integration testing. Pengujian ini dilakukan secara keseluruhan hingga ditentukan apakah sistem secara seluruh sudah sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan ataukah belum. Yang keempat, regression testing merupakan testing yang tujuannya untuk mengatasi revisi sehingga tidak ada masalah baru yang ditimbulkan dari pengujian software sebelum-sebelumnya. Acceptance testing yaitu pengujian yang memiliki hubungan dengan quality assurance. Yang keenam, alpha beta testing. Sebelum perangkat diberikan kepada sekelompok pengguna potensial yang dipilih untuk uji coba, alpha testing dan atau kumpulan perwakilan pengguna yang lebih besar, atau bisa disebut dengan beta testing. Pengguna ini melaporkan masalah pada produk pengujian alfa beta sering tidak terkontrol dan tidak selalu disebut dalam rencana uji. Alpha atau small groups ini dilakukan oleh tim uji dalam organisasi yang mengembangkan perangkat lunak. Beta large group, hal ini dilakukan oleh sekelompok pelanggan yang loyal terhadap perangkat lunak yang akan diuji. Pengujian fungsional biasanya melibatkan 6 langkah. Yang pertama, yaitu identifikasi fungsi yang diharapkan dilakukan perangkat lunak. Yang kedua, pembuatan data input berdasarkan spesifikasi fungsi. Yang ketiga, penentuan keluaran berdasarkan spesifikasi fungsi. Yang keempat, eksekusi kasus uji. Yang kelima, perbandingan keluaran aktual dan yang diharapkan.
Yang keenam, untuk memeriksa apakah aplikasi berfungsi sesuai kebutuhan pelanggan. Alpha Beta Testing. Pengujian alpha beta di sini yang dimaksudkan adalah pengujian operasional simulasi atau aktual oleh calon pengguna maupun pengguna atau tim pengujian independen di situs pengembangan. Pengujian alpha sering digunakan untuk perangkat lunak off-the-shelf sebagai bentuk pengujian penerimaan internal sebelum perangkat lunak masuk ke pengujian beta ini. Pengujian beta. Pengujian beta ini dilakukan setelah pengujian alpha yang dapat dianggap sebagai bentuk pengujian penerimaan pengguna eksternal. Versi perangkat lunaknya yang dikenal sebagai versi beta dirilis untuk audiens terbatas di luar tim pemrograman yang dikenal sebagai penguji beta. Perangkat lunak dirilis ke sekelompok orang sehingga pengujian lebih lanjut dapat memastikan produk memiliki sedikit kesalahan maupun bug. Versi beta sendiri dapat dibuat tersedia untuk publik terbuka agar bisa meningkatkan bidang umpan balik ke jumlah maksimal pengguna di masa mendatang maupun masa depan, dan untuk memberikan nilai lebih awal untuk jangka waktu yang panjang atau bahkan tidak terbatas, atau bisa disebut dengan beta abadi. Bagaimana cara program yang diuji? Pengujian program meliputi menjalankan berbagai pengujian, kemudian menjalankan data yang sebenarnya untuk memastikan program bekerja. Dua aktivitas utama adalah disk checking dan debugging. Langkah tersebut dinamakan pengujian alpha. Melakukan disk checking hanya membaca hingga tuntas atau memeriksa program untuk memastikan bahwa program bebas kesalahan dan bahwa logikanya bisa bekerja dengan baik. Dengan kata lain, disk checking sama seperti proofreading. Debug program. Setelah program melewati disk checking, kesalahan lain atau bug masih tetap bisa muncul. Debug berarti mendeteksi, menempatkan, dan memindahkan semua kesalahan pada sebuah program komputer. Kesalahan bisa berupa sintak atau logika. Kesalahan sintak disebabkan karena tipografi dan pengguna bahasa pemrograman yang tidak benar. Kesalahan logika disebabkan karena struktur kontrol yang salah. Program disebut diagnostik dapat digunakan untuk memeriksa sintak program dan menampilkan pesan kesalahan sintak. Program diagnostik membantu mengidentifikasi dan memecahkan sebuah masalah maupun masalah yang lebih besar. Menjalankan data yang sebenarnya. Setelah disk checking dan debugging, program akan berjalan dengan baik, tetapi program masih perlu diuji lagi dengan data real, dan ini disebut pengujian beta. Sebenarnya sangat disarankan untuk menguji program dengan data yang rusak, tidak lengkap, atau melebihi kuantitas untuk melihat apakah akan membuat sistem mengalami crash. Tim pemrograman dapat dilakukan percobaan dengan menggunakan data yang diuji yang berbeda-beda sebelum mereka yakin dapat dirilis. Namun demikian, sesudah rilis pun masih bisa terjadi bug, mengingat pencarian kesalahan secara lengkap dipandang tidak ekonomis. Contoh kasus pengujian secara beta, di mana di sini dicoba Microsoft Office 365 beta di 13 negara. Dengan Microsoft Office 365, pengguna dapat bekerja sama dengan lebih mudah dari berbagai lokasi di hampir semua perangkat. Kolaborasi baik di dalam dan luar organisasi menjadi lebih mudah dan sederhana. Microsoft mengeluarkan versi beta secara terbatas untuk Microsoft 365 di 13 negara dan wilayah. Penggunaan komputasi awan tidak memerlukan perubahan cara bekerja, karena Microsoft 365 bekerja dengan browser yang berfungsi di platform mobile maupun aplikasi desktop. Microsoft Office 365 akan tersedia pada tahun depan di seluruh dunia. Mulai hari ini, pengujian Microsoft 365 di berbagai organisasi di 13 negara di seluruh dunia, dan versi beta terluas
ke lebih banyak organisasi dari waktu ke waktu. Microsoft Office 365 akan tersedia secara umum di 40 negara pada tahun depan. Non-functional testing. Non-functional testing merupakan pengujian yang melakukan verifikasi pada kebutuhan non-fungsional seperti performa dan kegunaan sebuah aplikasi. Non-functional testing lebih kepada meningkatkan sebuah kualitas aplikasi. Kualitas yang dimaksud dimana bergantung pada waktu, akurasi, stabilitas, kebenaran, dan durability di berbagai macam keadaan. Non-functional testing sulit untuk dilakukan secara manual, namun dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi automated testing. Non-functional testing menggunakan teknik white box testing. Beberapa tipe non-functional testing. Yang pertama yaitu performance testing. Pada performance testing ini akan melakukan pengujian pada beberapa aspek performa di bawah beban kerja yang diharapkan. Aspek-aspeknya yaitu speed, yang dimana yaitu kecepatan aplikasi cepat maupun lambat. Scalability, jumlah banyaknya pengguna yang dapat aplikasi tangani. Stability, apakah aplikasi stabil pada berbagai jumlah pengguna. Reliability, cara aplikasi menangani jika melebihi beban kerja. Load testing adalah sebuah pengujian yang merusak aplikasi. Maksudnya yaitu suatu aplikasi akan diberikan beban kerja dengan jangka waktu yang telah ditentukan mampu menangani beban tersebut. Pada load testing sendiri, beban kerja yang diberikan yaitu beban kerja dari batas kerja yang telah ditetapkan. Security testing sangat penting karena untuk menghindari kerugian yang diakibatkan data yang tercuri oleh kejahatan hacking. Fokus dari pengujian ini yaitu menemukan semua celah keamanan dan kelemahan aplikasi yang dapat mengakibatkan data pengguna hilang. Recovery testing, pengujian pemulihan. Pengujian pemulihan adalah kegiatan pengujian seberapa baik sebuah aplikasi yang mampu pulih dari crash, kegagalan hardware, dan masalah yang serupa lainnya. Pengujian pemulihan kegagalan paksa perangkat lunak dalam berbagai cara untuk memverifikasi pemulihan yang dilakukan dengan benar. Pengujian pemulihan tidak harus bingung dengan uji reliabilitas yang mencoba untuk menemukan titik tertentu di mana kegagalan pengujian occurs. Contohnya di sini pengujian pada pemulihan yaitu aplikasi yang sedang berjalan tiba-tiba merestart komputer dan kemudian memverifikasi validness data aplikasi, sementara aplikasi menerima data dari jaringan, cabut kabel penghubung. Setelah itu beberapa waktu pasang kabel kembali dan menganalisa kemampuan aplikasi untuk terus menerima data dari titik di mana koneksi jaringan hilang. Restart sistem sementara browser memiliki sejumlah tertentu sesi. Setelah itu, periksa bahwa browser ini mampu memulihkan semua dari mereka. Sekian dari saya, terima kasih.